Halo sobat, ketemu kembali bersama saya Adi Junaidi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu request dari teman-teman semua, yaitu tentang mana yang lebih berbahaya antara listrik AC ataupun listrik DC gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain bertanya-tanya juga tentang mana sih yang sebenarnya lebih berbahaya antara listrik AC ataupun DC. Karena saya waktu kuliah juga punya pertanyaan yang sama seperti itu. Sampai saya kira, mengapa DC tidak dipakai sebanyak listrik AC? Apakah listrik DC itu berbahaya atau kita terlalu pilih kasih dengan listrik AC gitu kan? Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mana sih yang lebih berbahaya antara listrik AC atau listrik DC. Untuk membandingkan bahaya listrik AC ataupun listrik DC, maka kita harus membandingkan secara pineapple to pineapple ataupun secara apple to apple, karena mereka sebenarnya adalah sesuatu yang sama. Makanya kita perlu membandingkannya dengan parameter yang sama agar nanti hasilnya tidak pilih kasih, atau dengan kata lain kita harus membandingkan sesuatu itu secara fair gitu ya. Nah, kemudian orang berpikir listrik DC itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena mereka membandingkannya pineapple dengan apple gitu. Jadi sebenarnya mereka sama. Kemudian mereka bandingkan dengan parameter yang tidak sama sehingga timbul pernyataan yang berbeda gitu. Inilah contoh perbandingan yang salah ketika mereka membandingkan listrik AC dengan tegangan tinggi di tower-towernya itu ya. Kemudian dibandingkan dengan baterai 1,5 volt, ya tentu saja DC kalah gitu ya. Jadi DC tidak berbahaya, malah AC yang sangat berbahaya gitu. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara fair. Artinya kita membandingkan secara proporsional gitu ya, seimbang gitu ya. Tidak terlalu menyudutkan DC ataupun terlalu menyudutkan AC gitu. Oke, kita bahas saja. Bagaimana jika mereka punya kapasitas yang sama? Apakah listrik AC yang lebih berbahaya atau listrik DC yang berbahaya? Nah, ini jawabannya. Sebelum menuju jawabannya ya, jadi saya akan menjelaskan tentang dua komponen utama atau dua bagian utama pada energi listrik. Bahwa energi listrik itu tidak lepas dari tegangan atau voltage dan juga arus atau current gitu ya. Jadi mereka itu ada di sisinya DC dan juga ada di sisinya AC gitu. Makanya nanti kita harus membandingkan parameter yang sama di kedua bagian ini gitu, yaitu tegangan ataupun arusnya. Nah, jadi tegangan itu sendiri merupakan kapasitas ataupun volume dari suatu energi. Misalnya baterai 1,5 volt, baterai 12 volt atau baterai 24 volt. Nah, itu adalah kapasitas. Jadi kalau teman-teman pengen membayangkan dengan di dunia nyatanya gitu ya, yang bisa kita lihat, karena energi listrik ini kan sebenarnya tidak bisa kita lihat gitu ya. Jadi bisa kita lihat, tapi kan sangat sulit kecuali kalau dia kayak petir itu baru bisa kelihatan. Nah, untuk membandingkan energinya mungkin kita bandingkan dengan air deh. Mungkin baterai kecil itu sama kayak air di dalam gelas kecil. Baterai sedang itu sama kayak air di ember. Kemudian baterai yang ukuran besar itu atau aki itu mungkin kita bisa ibaratkan seperti air di dalam bak gitu ya. Jadi teman-teman punya bayangan kalau tegangan itu adalah suatu volume atau kapasitas dari suatu energi listrik gitu. Terus apa bedanya dengan arus ataupun current? Jadi arus itu adalah energi yang mengalir atau aliran lah gitu ya. Kita bisa bilang itu adalah aliran. Jadi ketika energi itu tidak mengalir, itu tidak berbahaya. Sama seperti yang saya jelaskan, air di dalam gelas tidak akan berbahaya kalau dia masih di dalam gelas. Air di danau juga masih tidak berbahaya kalau dia masih di danau, masih tenang gitu ya, diam gitu. Tapi bagaimana dengan air yang ada di sungai, air ada yang di laut? Itu akan menjadi berbahaya karena mereka punya aliran gitu. Nah, tingkat bahayanya energi listrik itu tergantung dari arusnya. Semakin besar arusnya, maka akan semakin berbahaya pula efek yang dihasilkan dari energi listrik. Kayak gitu. Nah, jadi yang lebih bahaya AC atau DC? Mungkin teman-teman harus jawab dahulu, jadi nanti bisa membandingkan jawabannya dengan pembahasan selanjutnya gitu ya. Oke, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Arus AC lebih berbahaya daripada DC. Itulah jawaban singkatnya gitu ya.
mana yang lebih berbahaya antara AC atau DC? Jawabannya tentu AC gitu. Nah, pembahasannya akan kita bahas. Kalau tegangan tentu udah sama ya, teman-teman udah tahu bahwa tegangannya yang tadi kita ibaratkan sama, 220 AC, 220 juga DC. Jadi mereka sama-sama kuat gitu. Tapi di sini kita akan membahas tentang gelombangnya gitu. Di sini ada AC dengan gelombang yang naik turun, sedangkan DC dengan gelombang yang stabil gitu ya. Atau AC ketika kita tersetrum AC gitu ya. Itu nanti kita akan mengalami fase di mana mengalami titik tegangan yang sangat tinggi seperti yang ditunjukkan gambar sini, di mana pada titik tertentu kita akan mengalami tegangan yang sangat tinggi, namun pada titik tertentu juga kita akan mengalami titik nol, yang artinya kita tidak tersetrum. Sedangkan DC ketika kita tersetrum, otomatis kita akan tersetrum dengan tegangan yang sama secara terus-menerus gitu ya. Jadi misalnya kalau kita tersetrum dengan tegangan 220, maka misalnya selama 3 detik, maka selama 3 detik itu pula kita akan tersetrum tegangan sebesar 220. Kalau dibandingkan dengan listrik AC, kita akan hanya tersetrum sesekali dengan tegangan 220. Tidak selamanya 220, tapi dia akan naik turun. Bisa 0 ke 220 ataupun 0 ke minus 220 gitu. Itulah bedanya kalau kita bandingkan dari segi gelombangnya. Kalau gitu berarti lebih berbahaya DC dong Mas katanya. Kalau begitu ya, pada kasus ini memang DC akan lebih berbahaya dibandingkan AC, karena memang DC akan memberikan tegangan yang secara stabil ya, atau terus menerus pada tegangan yang sama pada titik tertingginya. Misalnya 220 ya, ia akan memberikan tegangan 220. Beda dengan AC yang tegangannya fluktuatif gitu ya, naik turun sesuai gelombangnya gitu. Tapi kemudian apa yang kemudian kita membuat keputusan kalau AC itu lebih berbahaya daripada listrik DC? Jawabannya ada pada frekuensinya. Karena arus AC memiliki frekuensi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa listrik AC di dunia ini ada 2 frekuensi, yaitu 50 Hz dan juga 60 Hz. Namun di Indonesia itu kita memakai frekuensi 50 Hz. Jadi artinya dalam 1 detik gelombang listrik akan menghasilkan 50 gelombang gitu ya. Terus kita akan bandingkan dengan jantung manusia yang hanya berdetak antara 1 sampai 2 kali dalam 1 detik. Otomatis kalau teman-teman tersetrum listrik AC, jantung teman-teman akan dipacu sebanyak 50 kali detak dalam 1 detiknya, yang otomatis akan menimbulkan masalah gitu. Masalah apa aja? Efek dari tersetrum arus AC yaitu akan terjadi kram otot, di mana kita tidak bisa mengendalikan otot karena fungsinya sudah diambil alih oleh efek dari tersengat arus AC gitu. Jadi ketika kita tersetrum, jantung kita yang berdetaknya 1 sampai 2 detik 1 sampai 2 kali sekarang dipicu sampai 50 kali per detik. Jadi otomatis jantungnya ngehang. Jadi kalau teman-teman tersetrum, dapat dipastikan tersetrum listrik AC ya, dapat dipastikan dalam waktu singkat aja teman-teman akan dead gitu ya, atau mati gitu. Tapi ini tergantung juga seberapa banyak arus yang dialirkan di dalam tubuh teman-teman dan seberapa tinggi juga tegangan yang akan teman-teman dapatkan gitu ya, teman-teman alami. Intinya pada tegangan yang sama dan juga yang arus yang sama, listrik AC akan jauh lebih berbahaya dibandingkan listrik DC. Karena apa? Efek dari frekuensi tersebut akan mengacaukan sistem otot yang ada pada tubuh manusia, terutama jantung yang memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi listrik AC. Yang ketika kita tersetrum listrik AC akan mengacaukan semua sistem yang ada di tubuh kita. Gitu. Itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi ketika teman tersetrum di tangan ketika teman pegang, itu bisa saja nanti akan menyebabkan teman-teman malah menggenggam kabel listrik tersebut. Kenapa? Karena tangan kita akan menjadi kram secara mendadak ketika kita terkena setrum. Berbeda ketika kita tersetrum DC,
di mana tegangannya itu selalu stabil, tidak ada fluktuatif. Jadi dia akan melewati secara rusak namun tidak menimbulkan efek kejang otot atau kram otot gitu ya. Jadi otomatis ketika tersetrum AC, kemungkinan untuk lepas dari sengatannya lebih tinggi dibandingkan kita tersetrum AC, karena ketika disetrum listrik AC, otomatis sistem otot kita tidak akan berfungsi gitu. Itu adalah jawaban singkat tentang efek mana yang lebih berbahaya antara AC ataupun DC. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang mana yang lebih berbahaya antara listrik AC ataupun DC. Nah, teman-teman mungkin sekarang sudah tahu mana yang lebih berbahaya. Jadi teman-teman dapat mencari referensi lain tentang mana yang lebih berbahaya gitu ya. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih telah melihat video ini. Untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini untuk menjadikan video ini semakin berkembang gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang pengen request seputar teknik elektro, teknik listrik ataupun sebagainya, pemrograman PLC, pemrograman Arduino dan juga sebagainya, silahkan bertanya di kolom komentar. Untuk teman-teman yang beruntung ya, nanti akan saya bahas di next video. Oke? Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Oke, bye bye.